warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisrina Salsabila dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan membahas tentang virus corona. Mau tahu selengkapnya? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan tentang virus. Pengertian virus. Apa sih virus? Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, yang kedua itu ada ciri-ciri virus. Yang pertama, berukuran ultramikroskopis. Yang kedua, parasit. Yang ketiga, berbentuk oval, bulat, batang, huruf T atau kumparan. Yang keempat, kapsid tersusun dari protein yang berisi DNA saja atau RNA. Yang kelima, dapat dikristalkan. Dan yang terakhir, aktivitasnya harus di sel makhluk hidup. Nah, yang ketiga ini ada bentuk-bentuk virus. Yang pertama itu bentuk tubuh bulat, dimiliki oleh virus-virus penyebab penyakit seperti AIDS, Ebola, dan influenza. Yang kedua itu ada bentuk tubuh oval. Nah, bentuk oval ini dimiliki oleh virus penyebab penyakit rabies. Yang ketiga itu ada bentuk tubuh batang, dimiliki oleh virus TMV atau tobacco mosaic virus. Biasanya TNV ini menyerang tumbuhan. Yang keempat itu ada bentuk tubuh polihidris yang dimiliki oleh virus adenovirus penyebab demam. Dan yang terakhir itu ada bentuk huruf T pada bakteriophage atau virus ini menyerang bakteri E. coli. Dan yang keempat itu ada struktur virus. Nah, struktur virus ini terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kepala ini terdapat kapsid protein dan yang kedua ada DNA. Nah, selanjutnya di situ ada leher. Nah, selanjutnya leher itu ada ekor. Di ekor ini terdapat selubung ekor, serabut ekor, dan lapisan dasar. Nah, selanjutnya itu ada cara hidup virus. Virus hanya dapat hidup jika berada pada tubuh inangnya. Jika berada di luar tubuh inang, virus tidak akan pernah bisa bereproduksi karena virus tidak memiliki enzim-enzim metabolisme seperti ribosom, sehingga virus tidak memiliki alat untuk membuat protein. Ini yang menyebabkan virus tidak dapat bereproduksi jika tidak berada dalam sel inangnya. Nah, yang keenam itu ada perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus ini dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik ini disebabkan oleh sel inang lebih lemah daripada daya infeksinya, sedangkan daur lisogenik ini disebabkan oleh tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi virus. Pertama, berdasarkan tempat hidupnya. Klasifikasi virus berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi 3, virus bakteri, tumbuhan, dan hewan. Nah, virus bakteri ini biasanya itu dia dapat menggandakan dirinya dengan menyerbu bakteri. Nah, kalau virus tumbuhan ini dia biasanya berparasit pada sel tumbuhan, sedangkan virus hewan berparasit pada sel hewan. Nah, yang kedua ini berdasarkan molekul yang menyusun asam nukleat. Nah, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ini DNA pita tunggal atau DNA SS. Yang kedua DNA pita ganda, DNA DS. Yang ketiga RNA pita tunggal, RNA ES. Dan yang keempat RNA pita ganda, RNA DS. Dan yang terakhir itu berdasarkan punya tidak punya selubung virus. Virus memiliki selubung. Virus ini memiliki nukleokapsid yang dibungkus oleh membran. Virus tidak memiliki selubung, hanya memiliki kapsid, protein, serta asam nukleat. Nah, yang terakhir ini ada penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada pilek, flu, cacar air, chikungunya, DBD, hepatitis viral, rabies, rubella, HIV, Ebola, campak, dan tetelo. Nah, yang kedua ini ada pengenalan virus corona. WHO menyatakan wabah penyakit akibat infeksi virus corona tipe baru COVID-19 sebagai pandemi. Status ini ditetapkan setelah melihat penyebaran virus yang cepat di Eropa dalam beberapa hari terakhir dan penyebarannya ke 114 negara.
Pandemi berasal dari kata Yunani yaitu pandemo yang berarti semua orang. Jadi virus ini dapat menyebar ke semua orang dengan cepat dan waktu yang singkat. Definisi kamus pandemi adalah penyakit yang terjadi pada wilayah geografis yang luas dan mempengaruhi proporsi populasi yang sangat tinggi. Yang kedua itu ada gejala terinfeksi virus corona. Ada 3, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, serta sesak napas. Nah, yang ketiga itu ada penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Yang keempat itu cara penyebaran virus corona. Virus ini diperkirakan menyebar dari orang ke orang seperti antara orang yang bersentuhan erat satu sama lain dalam jarak sekitar 6 kaki dan juga melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika orang terinfeksi batuk atau bersin. Nah, tetesan ini dapat mendarat di mulut atau hidung orang yang berada di dekatnya atau mungkin terhirup ke dalam paru-paru. Nah, yang kelima ini ada pencegahan virus corona. Yang pertama, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik, terutama setelah berada di tempat umum atau setelah batuk dan bersin. Yang kedua, hindari kontak dengan orang sakit. Yang ketiga, tetap berada di dalam rumah ketika sakit. Yang keempat, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Yang kelima, kenakan masker jika sakit. Nah, yang ketiga ini ada mitigasi bencana virus corona. Yang pertama itu ada pengenalan protokol penanganan virus corona. Nah, yang pertama, jika merasa tak sehat, masyarakat yang merasa tidak sehat dan mengalami gejala seperti demam, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan dihimbau untuk beristirahat atau segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua ini, tenaga kesehatan di Fasienkes melakukan screening pasien dalam pengawasan COVID-19. Jika tidak memenuhi kriteria COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan sesuai keputusan dokter. Yang kedua, jika memenuhi kriteria pasien COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan yang siap untuk penanganannya. Nah, yang ketiga ini di RS rujukan. Spesimen PDP diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien berada di ruang isolasi. Spesimen akan dikirimin ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jakarta. Jika negatif, akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakitnya. Jika positif, dinyatakan sebagai penderita COVID-19, sampel akan diambil setiap hari, serta akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika 2 kali pemeriksaan berturut-turut negatif. Nah, yang keempat ini jika Anda sehat, namun yang pertama memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19, maka lakukan self-monitoring. Yang kedua, merasa pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, maka segera lapor ke petugas kesehatan dan periksa ke Fasienkes. Nah, yang kedua ini ada menanggapi sejarah bijak saat stigma di masyarakat. Yang pertama itu jangan panik, kedua tetap tenang, dan yang ketiga itu tetap jaga kondisi kesehatan tubuh. Yang ketiga itu ada penanganan saat sakit. Yang pertama, memberi obat sesuai dengan sakit yang dirasakan, makan makanan yang bergizi, cek suhu badan. Jika terus merasa sakit, sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk tindak lanjuti. Nah, yang keempat ini cara hidup sehat. Yang pertama, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini bisa sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur, membersihkan kuku, cuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan rambut, mandi 2 kali sehari, mencuci kaki, dan gunakan pakaian yang bersih. Yang kedua itu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pertama, buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan rumah, olah sampah menjadi pupuk kompos, daur ulang sampah, kerja bakti di lingkungan sekitar, melakukan penghijauan, sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan. Yang ketiga ini ada cara menjaga kesehatan, yaitu makan makanan yang bergizi, tidak makan sembarangan, rajin berolahraga, berpikiran positif,
mencukupi kebutuhan cairan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan yang terakhir itu olahraga. Biasanya olahraga yang bisa kita lakukan yaitu seperti jogging, push up, sit up, tenis meja, kasti, badminton, dan senam. Nah, yang terakhir ini ada bersosialisasi di masyarakat. Yang pertama, cara memberi salam saat tatap muka. Itu bisa dengan senyuman atau menganggukkan kepala sebagai bentuk rasa sopan, lalu memberi salam seperti Assalamualaikum atau bisa juga dengan menyapanya. Yang kedua itu ada bijak menggunakan media sosial atau mengakses maupun menyebarkan informasi. Yang pertama itu mengerti penggunaannya walaupun berada di dunia maya. Saat bersosialisasi perlu memahami kepada siapa kita berinteraksi. Yang kedua itu hati-hati dengan emosi, jangan mengunggah sosial media pada saat sedang emosi. Yang ketiga itu gunakan akal sehat. Dan yang terakhir tidak menciptakan berita hoaks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencegahan virus corona. Yang pertama, hindari berpergian ke Cina atau ke negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona. Yang kedua, bisa dengan cara rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di tempat umum atau keramaian. Yang keenam, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang ketujuh, hindari kontak hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi dengan kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Dan yang kedelapan, hindari berdekatan dengan seseorang yang sedang sakit dan jaga kebersihan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.